belajar. Siapa? Teori belajar yang pertama itu ada teori behaviorisme. Itu teori tentang stimulus dan respon. Tapi yang saya pahami teori ini tentang membiasakan anak didik kita. Saya ngambil contoh dari teorinya Watson, di mana kita sebagai guru harus bisa mendidik anak kita, terutama tentang brainwashing atau tentang pencucian otak. Kalau saya di sini, saya terapkan dalam pembelajaran saya ketika pembiasaan sholat duhur berjamaah. Kalau di sekolah saya sudah terjadwal agar anak-anak lebih semangat dalam mengikuti sholat berjamaah. Anak-anak saya beri tantangan agar siapa yang telat, dia yang menjadi imam. Nah, dari kebiasaan ini anak-anak berikutnya teori yang lain. Oke. Kemudian teori selanjutnya teori kognitif. Teori kognitif, teori tentang bagaimana siswa mendapatkan ilmu pengetahuan. Kita sebagai guru menjadi fasilitator atau memfasilitasi anak didik kita mendapatkan pengetahuan. Contohnya teori dari Jean Piaget. Kemudian selanjutnya teori humanistik. Teori humanistik ini teori memanusiakan manusia, di mana saya mengambil contoh dari Abraham Maslow. Abraham Maslow, di mana kita sebagai guru harus bisa menghargai anak didik kita bagaimanapun dari latar belakang mereka. Misalkan ada permasalahan dari mereka, kita sebagai guru harus bisa menyelesaikan masalah mereka masing-masing, karena biasanya setiap anak itu membawa masalah. Ya, konstruktivisme. Kemudian selanjutnya teori konstruktivistik atau konstruktivisme itu berakar dari teori kognitif, di mana siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui cara penemuan atau menyelidiki sebuah pengetahuan, dan mereka seperti belajar membangun konsep atau makna. Tokohnya yaitu Lev Vygotsky. Kemudian yang terakhir teori sosial. Kalau teori sosial ini menurut saya itu turunan dari teori behaviorisme. Tokohnya ada Bandura itu, Albert Bandura, di mana kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan yang baik. Nanti anak-anak didik kita mencontoh kita, imitasi, sehingga nilai-nilai pendidikan agama Islam itu tumbuh dan berkembang, termasuk sikap-sikap baik, akhlakul karimah dalam peserta didik kita. Oke. Beri contoh rumusan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran. Kemarin saya terakhir di pembelajaran bab 5 tentang sejarah kebudayaan Islam. Tujuannya peserta didik dapat memaparkan kemajuan dari Daulah Abbasiyah. Kemudian peserta didik dapat memaparkan kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Ya, cukup. Kalau TIPEK itu apa? TIPEK itu tentang teknologi, kemudian pedagogi, dan terakhir knowledge, di mana kita sebagai guru dalam pembelajaran harus bisa seimbang menggunakan model pembelajaran TIPEK ini. Ada teknologi, kita bisa menggunakan video pembelajaran dalam menggunakan YouTube, atau
aplikasi penilaian, contohnya Quizzes atau Kahoot dan sebagainya. Kemudian itu bagusnya di tujuan pembelajarannya tadi itu conditionnya itu memasukkan unsur tipek ya harusnya ya. Mungkin setelah melakukan pembelajaran dengan melalui video siswa diharapkan dapat bla 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 gitu. Mungkin begitu ya. Itu kan unsur tipeknya sudah masuk. Oke, Pak Parjo, silakan. Oke, terima kasih Prof. Ito. Saya lanjut ya Mas ya, terkait dengan ini. Ini sudah menyebut tujuan pembelajaran ya. Kalau level dalam menuliskan tujuan pembelajaran itu kan disarankan sebagiannya hot ya. Hot itu apa Mas? Kalau hot itu high order thinking skill. Kemarin saya bikin video tentang hot tentang materi SKI, di mana ada analisual, aktual, faktual, konseptual, prosedural, sama metakognitif nih Mas. Gini Mas, semua ilmu itu ya terjadi dari 3-4 itu kan. Faktual ya ilmu tentang fakta kan gitu. Ya, saya tidak akan menjelaskan tambahan itu. Tolong dibaca surat Al-Insyirah Mas. Hafalan nggak apa-apa, nggak harus baca. Oh, Alam Nasrah nih Pak. Iya, Alam Nasrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Oke. Lanjutnya tulis surat Bismillah saja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Benar tak? Madas pulpen ini. Oh, kok harus nyari pulpen. Apa nggak perlu ya Pak Prof. Ito ya? Insya Allah sakit Pak. Sakit. Oh, ya udah. Oke. Jadi koreksi ya, itu tadi bacanya ada yang kurang. Faida farok tafang, bukan farok tafang. Ada lagi tadi apa ya? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al. Coba diulang. Inna ma'al usri. Inna ma'al. Oke. Inna ma'al usri yusra. Terus Faida faragta fansab. Tanya balik lagi itu. Faida faragta tafang. Oh, nggih. Panjang juga niku nggih. Silakan nanti dipelajari lagi di YouTube, banyak pelajarannya ya. Nggih, Pak. Jangan sampai salah itu. PTK ya. Mas, terakhir. PTK. Mau nulis tentang apa, Mas Anggi? Kalau saya kemarin menulis tentang peningkatan pemahaman dan peningkatan pemahaman dan semangat produktivitas siswa dalam berkarya serta literasi melalui pembelajaran kontekstual materi masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah kelas 8 SMP Negeri 5 Purbalingga. Oke, itu bagus Mas. Sederhanakan Pak Warjo. Sangat terlalu banyak hal itu. Jangan terlalu banyak. Nanti bagus tapi istilahnya saudara itu butuh PTK-nya itu berlarut-larut itu. Panjang. Dipilih saja. Jadi pemahaman dan apa tadi loh? Dannya itu di semangat, terus peningkatan semangat ada. Peningkatan semangat aja.
Oh, Jadi satu aja, semangat dan produktivitas siswa nanti itu dengan melalui metode apa Nah, gitu. gitu. Oke. Kalau Ya. yang panjang itu nanti berat Mas, itu research and development jadinya. Oke. Oke. Nah, Oke, saya kira cukup Prof Vito. Ya, ya, matur nuwun, Prof. ya, oke. Ya, silakan live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Khairi, diundang lagi itu Mas Wahyu. Diberitahukan. Oke Pak, sekedap. Nah, Pak Khairi ini jadi hari ini nunggu nisa kita ya Pak Parjaya. Iya. Jadi banyak ilmu Pak. Pak Ida Farokta, Bang Sob, Bang Farokta, Dawan Ibu. Kalau orang kontak ya berarti saya sob. Iya, ini masalahnya malam Jumat ya Prof Vito ya. Ada beberapa kegiatan biasanya di desa sih. Ada yasinan, tadarus macam-macam. Kalau malam Jumat. Habis Maret itu mulutan berjanjian